Kito Podcast, podcastnya Karantina Pertanian Palembang. Halo sahabat Karantina, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novi akan berlaku sebagai host pada podcast kali ini. Ditemani oleh dua bintang tamu yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan ya. Di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Hewan Azhar. Beliau adalah Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 1 Palembang. Dan di sebelah kanan saya ada Bapak Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo MMOAS. Selamat datang Bapak di kantor Balai Karantina. Bapak, sebelum kita memulai podcast pada kali ini, Bapak izinkan kita membuka podcast ini dengan salam dari Palembang. Ya. Jadi nanti kalau saya bilang salam dari Palembang, kita jawab Kito Paca, ya Pak ya? Salam dari Palembang. Kito Paca. Ya, terima kasih Bapak. Jadi Kito Paca itu sendiri adalah singkatan kerja ikhlas, tercapai optimal, profesional, amanah, cerdas, akuntabel, dan konsisten. Nah, itu dia. Harapan dari Pak Azhar itu terhadap kinerja kami Bapak. Bapak, kita di sini boleh tanya-tanya sedikit ya Pak ya mengenai tugas dan pokok dari Lanut Sri Mulyono Herlambang itu seperti apa Pak? Baik. Ya, terima kasih yang yang terhormat Pak Azhar dan Mbak Novita sebagai host. Kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan pagi hari ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk ada di sini. Kami banyak belajar dari Bapak pimpinan ya Pak Azhar di sini selaku rekan kerja kami, dan juga dalam beberapa hal beliau sebagai guru kami juga, karena banyak hal yang perlu kami pelajari. Jadi tugas pokok Lanut sampai saat ini kita melaksanakan tugas-tugas fungsi pokok, yaitu pembinaan terhadap satuan-satuan yang ada di dalam lingkup Lanut Sri Mulyono Herlambang khususnya, dan melaksanakan pembinaan potensi wilayah pertahanan, di mana salah satu unsur potensi wilayah pertahanan itu yaitu dalam rangka membina potensi pertahanan di sekitar Lanut yang ada. Kemudian kita melaksanakan beberapa koordinasi dalam rangka membangun sinergisitas. Yang kita salah satu soroti adalah bagaimana kita mempertahankan dan mengamankan objek vital nasional, salah satunya yaitu Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, di mana dalam mengamankan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ini dari berbagai bentuk ancaman, kita bersinergi dengan Balai Karantina Pertanian yang dipimpin Pak Azhar dalam rangka mencegah masuknya atau kemungkinan adanya ancaman-ancaman yang datang dari sisi pertanian, yaitu tanaman maupun hewan. Ini merupakan suatu tugas yang tidak mudah bagi seluruh stakeholder, karena beberapa hal itu harus kita laksanakan pencegahan maupun penindakan. Pada beberapa hal kita melaksanakan koordinasi ketat dengan Balai Karantina, yaitu kita bersama-sama untuk memperbarui dasar-dasar hukum, karena dasar-dasar hukum ini penting dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas di lapangan, sehingga para petugas di lapangan ini dapat melaksanakan tugasnya dengan keyakinan yang tinggi dan dengan dasar yang kuat dalam rangka penegakan kedaulatan, khususnya untuk Angkatan Udara, menegakkan kedaulatan wilayah udara Republik Indonesia dan segala faktor-faktor ancaman yang ada. Itu adalah tugas pokok Lanut yang dikaitkan dengan fungsi tugas dari Balai Karantina Pertanian. Terima kasih Bapak. Iya. Sobat Karantina, tadi kita sudah mendengarkan tugas pokok dan fungsi dari Lanut Sri Mulyono Herlambang. Sekarang kita dengarkan tugas pokok dan fungsi dari karantina kepada Pak Azhar. Gimana Pak? Oke, terima kasih Mbak Novi. Mungkin Bu Novi atau Mbak Novi rasanya nggak perlu dijelasin lagi. Iya. Karena secara tidak langsung Pak Lanut sudah menjelaskan kepada kita luar biasa ekspornya gitu loh. Iya, udah paham ya. Udah paham banget. Jadi perlu kita apresiasi kepada Pak Komandan Lanut, luar biasa pemahaman ya terkait dengan bagaimana berkarantina yang baik, jadi apa yang beliau sampaikan tadi itu sebenarnya sudah mewakili semua.
Tapi pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa dasar hukum karantina itu adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 ya. Jadi di situ sudah memuat semua terkait bagaimana aturan-aturan secara regulasi ya, terkait perkarantinaan baik tupoksi macam-macam, dan pada prinsipnya adalah bagaimana mengamankan negara Republik Indonesia bebas dari berbagai investasi penyakit hewan ataupun tumbuhan baik dari luar negeri maupun antar area, sehingga kita bisa memproteksi negara kita atau daerah kita bebas dari segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit-penyakit baik hewan menular maupun tumbuhan menular. Karena apabila sebuah negara atau sebuah area atau sebuah pulau ada indikasi tersebarnya penyakit-penyakit hewan karantina, tumbuhan karantina, akan berakibat fatal terkait dengan bagaimana suplai pangan, ketersediaan pangan, dan semuanya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat atau kesehatan masyarakat. Sekali lagi Pak Darlanut, terima kasih nih sudah hadir pada hari ini, luar biasa. Demikian Bu Novi. Iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, sinergi seperti apa yang bisa dibangun antara karantina dan Lanut sendiri? Baik, dari sisi tugas-tugas resmi kita sudah banyak bekerja sama ya, diwujudkan di lapangan. Di sini Lanut dengan Badan Karantina Pertanian ini melaksanakan fungsi tugas pengawasan, monitoring, dan melaksanakan pencegahan apabila itu ada hal-hal yang dianggap sebagai suatu faktor ancaman terhadap keutuhan negara Republik Indonesia dari ancaman yang datangnya dari luar khususnya. Ini terkait dengan barang-barang yang masuk yang tadi sudah disebutkan, yaitu sifatnya misalnya penyelundupan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan maupun hewan, karena potensi ancamannya itu besar. Kalau penyakit yang tersebar di kita ini menjadi suatu wabah atau pandemi yang mungkin butuh penanganan yang sangat detail dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Dari sisi yang lain, kami mohon izin melaporkan bahwa pada beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan, Lanut dan Badan Karantina Pertanian Palembang sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang bersama-sama kami laksanakan secara terpadu, yaitu melaksanakan bantuan terhadap desa binaan. Di sini desa binaan Lanut itu ada di Desa Talang Jambe di Kota Palembang, di mana alhamdulillah Bapak bersama seluruh staf sudah berkontribusi sangat besar kepada sosial kemasyarakatan, membantu dalam bentuk bantuan sosial untuk mengatasi stunting dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lain dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Kami terima kasih Pak Asar, merupakan suatu kehormatan bagi kami bersinergi dengan Bapak dan seluruh jajaran. Terima kasih, sama-sama. Dan mudah-mudahan kerjasama kita dan pemerintah daerah khususnya itu dapat membuahkan hasil yang lebih baik bagi kemajuan Provinsi Sumatera Selatan. Tadi Pak Darlanut sampaikan terkait wewenang tugas, menjaga kedaulatan dari ancaman macam-macam, mengamankan objek vital nasional gitu. Tapi saya sangat-sangat respect, selain itu sangat mengapresiasi terkait dengan apa yang beliau sampaikan. Tetap terperhatikan lingkungan di mana Lanut itu berada, tetap punya potensi bagaimana melihat kesejahteraan atau bagaimana kondisi kesehatan wilayah-wilayah beliau dan tim bekerja, dan mereka bisa memastikan kondisi itu akan membaik begitu loh. Jadi kalau mungkin di swasta itu Pak Darlanut CSR seperti itu. Jadi di sana juga sangat luar biasa perhatian kepada warga-warga sekitar. Itu yang sangat kita apresiasi juga. Mungkin itu Bu Novi. Mungkin juga bisa belajar juga dari. Iya, pastinya kita harus belajar. Sama-sama. Juga banyak belajar dari Pak Azhar. Baiklah, Pak Azhar dan Pak Sigi, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Baiklah, kita tutup podcast pada kali ini dengan sedikit pantun ya Pak ya. Di kilometer 6 ada karantina. Cakep. Di Talang Betutu ada Lanut Sri Mulyono Herlambang. Untuk semua sobat karantina, sampai bertemu di podcast mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih.